Darul Hufad Az-Zain Al-Mubarak Tipan, Ciawi Bogor, tahun 2024. Marilah sejenak kita merenung bersama. Putra-putri kita adalah anugerah terindah dari Allah yang Maha Kuasa. Mereka adalah penghafal Al-Quran yang menjadi tombak perjuangan kita, yang tidak berwujud piala maupun mahkota, namun potensi dan akhlaknya akan menyilaukan dunia. Hadirin hadirat dan para tamu undangan yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh tamu undangan dipersilahkan untuk berdiri.
Bapak Kepala Desa, itu juga Bapak dari pihak kepolisian, Pak Agus dan jajarannya, para kiai, para ulama, para habaib, para wali santri yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami sedikit pun kepada antum semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, di pagi hari ini, di siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati kita untuk menghadiri acara ini. Yang pertama, acara Maulidun Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, acara Milad Pondok Pesantren Darul Hufat Az-Zain Al-Mubarak. Yang kedua, dan wisuda tahfidz angkatan pertama. Alhamdulillah, pada tahun ini ada beberapa santri yang telah menyelesaikan hafalannya, baik juz amma, juz 30, 5 juz, 10 juz, 15 juz, bahkan sampai 30 juz. Alhamdulillah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua wali santri, khususnya itu juga kepada keluarga besar kami yang telah memberi support kepada kami untuk pembangunan pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya sebagai Kepala Desa Ciawi merasa senang, bahagia, tak terhingga kebahagiaan saya. Kenapa disebut tak terhingga? Karena kalau diukur dengan nilai tidak bisa saya ukur dengan sebuah nilai. Bayangkan di tengah-tengah kampung Tipat, memang alhamdulillah untuk di RW 4 ini luar biasa perkembangan pondok pesantrennya begitu banyak. Di sini ada Darus Sholihat, ada Darus Sholihin, ada pondok pesantren As'ariyah, ada pondok pesantren, sekarang ditambah pondok pesantren Darul Hufat Al-Azmi Al-Mubarak. Masya Allah, betambah barokah di kampung ya, terutama buat warga sekitar, tambah barokah semuanya. Karena inilah yang sering kita sebutkan, yang sering kita doa dalam setiap sholat, yang disebutkan allazi yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Di sini letaknya adanya. Kita meminta kepada Allah, rabbana hab lana, ya Allah berikanlah kepada kami anugerah min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan daripada keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang bisa mereka itu membahagiakan hati kami ya. Waj'al lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka semua imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan imam bagi orang-orang yang tidak takwa, tapi jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Letaknya di mana? Letaknya di pondok pesantren. Karena kalau kita mau menciptakan qurrata a'yun yang bisa menggembirakan hati, itu adalah orang tersebut tentunya sudah memegang, sudah menjalankan daripada perintah agama, yang sudah bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya. Di dunia saja sudah membahagiakan, apalagi di alam akhirat nanti. Di dunia sudah membanggakan orang tuanya. Saya aja tadi terharu melihat anak-anak kecil sudah mau mondok, masya Allah, itu anugerah nikmat yang terbesar bagi bapak dan ibunya. Karena saya juga rasakan punya anak itu kalau masih kecil di rumah susah dididiknya itu, ya, susah untuk dididiknya. Tapi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan taufik di masa kecil untuk hadir di pondok pesantren yang berbahagia ini. Dan orang tuanya pasti akan merasakan sebuah kebanggaan,
pasti akan merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Sudah diberikan hidayah, anak sekecil itu sudah mau mondok di pondok pesantren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kenal dengan pimpinan pondok pesantren di sini bukan ini, kenal waktu di pasar karena memang satu tempat usaha dengan saya juga. Dan alhamdulillah juga waktu berangkat ke haji tahun 2015 barengan juga berserta beliau. Memang beliau ini luar biasa dalam beribadahnya. Kalau saya mungkin waktu hajian umrohannya cuma bisanya 7 kali. Kayaknya kalau beliau 12 kali lebih kayaknya. Karena setiap hari saya lihat itu setiap hari kelompok beliau itu setiap hari, ayo kita umrohan, berangkat umroh. Besoknya umrohan lagi. Kayaknya lebih 12 kali. Makanya luar biasa. Doanya maka tercapai. Ya, alhamdulillah. Makanya kita doakan semuanya mudah-mudahan ini pondok pesantren berkembang terus, pesat terus. Kita doakan karena beliau juga butuhnya ada doa dari kita semua. Tadi saya juga berbisik kepada Pak Kanit ini, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ini bisa dimiliki nih. Ya. Doakan karena yang sebelah ini mudah-mudahan bisa dimiliki. Ya, untuk pengembangan pondok pesantren ke depannya. Dan alhamdulillah ini tidak hanya mengangkat nama beliau saja, juga nama keluarga besar juga yang terangkat. Karena inilah persatuan keluarga. Kadang-kadang kalau sudah tinggal sama orang tua, keluarga itu pecah. Tapi memperlihatkan keluarga besar daripada pondok pesantren Darus Salihat ini luar biasa. Makanya tidak salah menamakan Al-Mubarak. Al-Mubarak itu Al-Barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin terus bertambah, jalan tidak pernah berkurang. Tapi bertambah dan bertambah. Masya Allah. Itulah ziyadatul khair ya. Makanya saya lihat, makanya beliau juga sering suka ngobrol-ngobrol ya, baik melalui chattingan segala macam. Tetap yang penting istiqomah. Di dalam segala sesuatunya harus sabar dan keyakinan. Karena dengan sabar dan sebuah keyakinan akan menghasilkan sesuatu hal yang bernilai. Dengan sabar dan keyakinan, ibu-ibu, bapak-bapak yang menitipkan anak di sini, pertama harus sabar. Yang kedua harus yakin sama ustadznya, harus yakin sama murabinya, harus yakin sama yang akan membimbingnya. Bahwa di tempat inilah tempat yang paling baik, bahwa di tempat inilah tempat yang paling bagus untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Akan menjadi di akhirnya nanti akan menjadi apa? Wajahna lil muttaqina imama, akan dijadikan sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, imam bagi orang-orang yang soleh, imam bagi orang-orang yang sering mengamalkan ilmu agamanya. Siapa imam-imam yang akan dicetak pada hari ini, di generasi ini, pada saat sekarang ini? Mungkin saat sekarang ini kita masih pada muda-muda. Tahun ini tahun kedua haplahnya kita, ustadznya masih muda ya, masya Allah ya. Semuanya keluarga besar masih muda. Dan Kiai Ahmad, dan Kiai Dudung ya, dan semuanya itu pasti pada muda. Masih panjang perjalanannya ya, masih panjang perjalanan untuk membina kita semua. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, yang disehatkan oleh Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan hati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga buat warga sekitar tentunya, dengan kehadiran pondok pesantren ini, ayo kita dukung semuanya. Dengan kita menjaga adab dan akhlak, kita perlihatkan bahwa Kampung Tipar ini adalah kampung yang memang kampung santri. Kita perlihatkan, jaga akhlak kita, jaga adab kita, jaga etika kita. Karena kita di lingkungan pesantren, kita semua dukung. Kalaupun ada apa-apa, segala sesuatunya bisa dibicarakan. Mudah-mudahan ini mendapatkan barokah buat kita semua, terutama khususnya Kampung Tipar, umumnya di Secam, dan umumnya buat semuanya mendapatkan barokah di pagi hari ini. Dari saya tidak panjang lebar, cukup sekian. Mohon dibuka pintu dan seluasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada lemes siapa ya? Lebih semangat lagi ya? Lebih semangat lagi. Saya semangat di bawah semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita pada lebih syukur kepada Allah Subhanahu yang pada kesempatan ini kita masih berikan kesehatan, sehat jasmani rohani ya, dan juga Allah masih berikan
beribu-ribu nikmat kepada kita, dan itu yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur nikmat, sehingga kita Allah akan tambah nikmat kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Terutama nikmat iman Islam ya, dan juga kita saat ini luar biasa, alhamdulillah ya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat juga. Semoga kita semuanya yang di sini, bahwa kita nantinya mengharap mendapatkan syafaat yang akhir dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren ya, Darul Hafiz Az-Zain Al-Mubarak ya, dan juga segenap keluarga besar pesantren ya. Saya teringat Bapak Musa Almarhum Bapak Haji Al-Mubarak, benar-benar beliau tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat dekat dengan beliau. Ya, mudah-mudahan semua keluarganya, ibu dan juga almarhum Bapak Ustaz saya sendiri dari Berjubi, mendapatkan siung pada tempat yang kaya dan mendapatkan diri surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua keluarga ya, yang dekat saat ini mudah-mudahan bisa melakukan perjuangan beliau dengan dakwahnya, dan mudah-mudahan segenap santri santriwati yang ada di sini mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan sekarang ilmu yang disampaikan oleh para penerus almarhum mudah-mudahan bisa menjadi santri-santri yang cerdas. Dan juga tadi sangat bangga sekali ya, saya bangga udah ada yang hafiz Quran ya, 30 juz lagi. Mudah-mudahan semua santri di sini bisa hafiz 30 juz. Amin ya rabbal alamin. خلق الإنسان
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء Cilember, Bogor. 2. Siti Fatimah Zahra binti Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mustafa, Cilember, Bogor. 3. Muhammad
bin Bapak Munajat Gazili, Cisarua, Bogor. 4. Muhammad Fauzan Al-Hudori bin Bapak Uki, Cibolang, Bogor. 5. Abdul Qadir Zaidi bin Bapak K. Haji Hifni Muhammad, Pasir Angin, Bogor. 6. Munzir Azmari bin Bapak Kiai Haji Husni Mubarak, Ciawi, Bogor. 7. Muhammad Zahir bin Bapak Kiai Haji Rusdan Syaiful Mukmin, Lewiliang, Bogor. 8. Muhammad Hizkil Muzakir bin Bapak Kiai Haji Tubagus Hilman Asy'ari, Ciawi, Bogor. 9. Muhammad Mikdad Ansor bin Bapak Kiai Haji Zainul Arifin, Ciawi, Bogor. 10. Wildan Maulana Ibrahim bin Ibu Haji Siti Aisyah, Ciawi, Bogor. 11. Muhammad Nadiran Zidin bin Bapak Kiai Haji Asep Muzaffar, Pamoyanan, Bogor. 12. Muhammad Sahlan Asy'ari bin Bapak Kiai Haji Asep Fatoni, Ciawi, Bogor. 13. Tazkiyatul Aisyah binti Bapak Peri Gusman, Ciberem, Bogor. 14. Siti Nafisa Silmi binti Bapak Komarudin, Tapos, Bogor. 15. Muhammad Absarul Malik bin Bapak Ijat Jalaluddin, Cidoko. 16. Muhammad Ali Al-Kursi bin Bapak Hasan Idrus Basri, Jakarta. 17. Muhammad Syahdan Syatir bin Bapak Kiai Haji Muhammad Munawar Al-Madani, Ciberem, Bogor. 18. Muhammad Iqbal Maulana bin Bapak Doni Hermawan, Ciawi, Bogor. 19. Muhammad Awwalul Hisham bin Bapak Kiai Haji Ahmad Jailan, Cikeas. 20. Muhammad Abdul Munzir Ar-Rasyid bin Bapak Azizi, Bojong Muti. 21. Muhammad Siddiq bin Bapak Saifullah, Katulampa. 22. Muhammad Abdul Fakih bin Bapak Haji Muksin, Ciderung, Bogor. 23. Muhammad Rizki Dairobi bin Bapak Haji Akramuddin, Ciberem, Bogor. 24. Aulia Maulidina Putri binti Bapak Lili Romli, Ciawi, Bogor. 25. Siti Salimah Syakira binti Bapak Muhammad Mufli, Ciawi, Bogor. 26. Intan Zulfanur Kamila binti Bapak Kiai Haji Mahmudin Hidayat, Cimande, Bogor. 27. Ahmad Alwi Fasya Hafiz bin Bapak Almarhum Syarifuddin, Ciberem. 28. Muhammad Rizi bin Bapak Kiai Haji Muhammad Wawan Setiawan, Cimande, Bogor. 29. Muhammad Andrea Herli bin Bapak Ali Herli, Cilember. 30. Muhammad Reza Fadilah bin Bapak Ade Zainal, Ciberem, Bogor. 31. Muhammad Rashal Al-Fauzan bin Bapak Ajan, Caringin. 32. Muhammad Albiansyah bin Ibu Siti Salbiah, Ciberem, Bogor. 33. Muhammad Iksal Aliansyah bin Bapak Njat Sudrajat, Ciapus. 34. Rizki Maulana Muzaki bin Bapak Abdul Maulana, Bantar, Kemang. 35. Muhammad Rizki Irfan Aditya bin Bapak Irfan Hidayat, Sindang. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah. Di sini kita berkumpul, kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah
cintamu kau tempatkan aku jauh tanpamu di dalam ufak untuk ilmu. Wahai ayah dan ibu, cintamu
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darus Salihat, begitu juga dengan anak cabang furu' pondok pesantren tersebut, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Adam Mubarak. Semoga Allah berikan kepada beliau kuburannya raudhah min riyadil jannah, putra putrinya dijadikan putra putri yang saleh dan salehah, santri-santrinya dijadikan santri-santri yang berhasil, begitu pula istri beliau Allah panjangkan usianya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belakang jangan ngobrol sebentar. Habib minta waktu 15 menit saja, karena saya dari sini jam setengah 12 harus sudah ada di bandara. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan di dalam satu tempat, satu majlis, satu pesantren yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, Pondok Pesantren Darul Hufat Az-Zaid Al-Mubarak. Mudah-mudahan hari ini yang dalam rangka Maulid Nabi, juga dalam rangka wisuda tahfidz angkatan pertama yang diwisuda, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan yang penuh dengan barakah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah biar diselesaikan masalahnya, yang punya problem biar dibereskan problemnya. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan barakah daripada barakahnya Nabi dalam momen Maulid Nabi yang mulia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini kita berkumpul dalam rangka wisuda tahfidz. Saya nggak mau bicara panjang lebar terkait Maulid Nabi Muhammad karena mungkin sudah sering kita mendengar keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Ini hari Pondok Pesantren ini bergembira dengan beberapa hal. Pertama, gembira dengan kelahiran Maulid Nabi. Yang kedua, gembira dengan harlah Pondok Pesantren yang kedua. Yang ketiga, bahagia karena pada hari ini melepas wisuda tahfidz angkatan pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi kita sudah sama paham. Kita adakan Maulid Nabi karena ungkapan kegembiraan, kesenangan akan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk perkara tersebut nggak butuh banyak dalil, nggak butuh banyak yang namanya magalil ulama dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan di dalamnya, "Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, khitabnya Allah untuk Nabi, apa yang Nabi Muhammad suruh sampaikan kepada umatnya. Katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmati, dan juga dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, berbahagia. Kita disuruh gembira dengan dua hal. Yang pertama adalah keutamaan atau anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, bukan yang lainnya. Anugerah Allah yang paling istimewa dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'am. Kita bersyukur kepada Allah akan nikmat Islam, bahkan cukup. Andai kata Allah cuma kasih kita nikmat tersebut,
itu sudah cukup sebagai nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Gak akan mungkin kita mengenal tentang syariat, gak akan mungkin kita mengenal tentang agama Islam, gak akan mungkin kita paham tentang hakikat agama kalau tanpa ada wujudnya baginda Nabi Muhammad. Maka jelas Nabi Muhammad adalah awal mula anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, Allah suruh kita senang gembira dengan rahmatnya Allah. Tidak ada rahmat yang paling jelas sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan titel dari Allah, dan Nabi Muhammad mendapatkan satu kalimat daripada Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nabi adalah rahmat anugerah untuk umat ini. Nabi adalah rahmat untuk seluruh makhluk Allah, bahkan bukan cuma untuk umat Nabi Muhammad. Rahmat yang paling besar wujudul Mustafa, adanya baginda Nabi Muhammad. Rahmat yang paling istimewa adalah dirinya Rasulullah, bukan yang lain. Nama adalah rahmatul muhda. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi Muhammad, adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah yang paling besar di antara yang lainnya yang diberikan untuk umat ini. Jelas Allah katakan, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira. Makanya pondok ini malam ini pada hari ini bikin Maulid Nabi ungkapan senang. Yang kedua, kita dalam rangka milad pondok pesantren atau harlah pondok pesantren Darul Ufat Az-Zainul Mubarak. Nabi Muhammad mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya golongan, sebaik-baiknya kaum di antara kalian yang Allah berikan umur yang panjang. Bertambah umur, bertambah juga kenikmatan dan juga manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun ketika kita mendapatkan anugerah daripada Allah, ungkapkan. Senang itu diekspresikan. Nih hari berkumpul, ngundang jamaah, ngundang wali santri dan lain sebagainya untuk sama-sama bergembira. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita dalam rangka memperingati daripada tahfidz tasyakuran anak-anak kita dalam menghafal Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ngapal Al-Qur'an mudah, ngapal Al-Qur'an gampang, tapi menjaga hafalan serta mengamalkan Al-Qur'an itu sesuatu yang sulit dan tidak gampang. Orang cuma wisuda ngapalin bisa, semua orang bisa. Tugas seorang guru, tugas seorang mursyid, tugas seorang pembimbing mengajari anak-anaknya, murid-muridnya. Namun yang paling berat bukan saat mereka di dalam pondok pesantren, tapi kalau mereka sudah beranjak pulang ke dalam rumah mereka masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harus menyampaikan kepada jamaah semuanya. Zaman sekarang anak dipondokin banyak. Rata-rata pada ngejar di mana ada pesantren, saling berlomba-lomba dimasukin. Udah nggak peduli mau yang mahal, mau yang murah, mau yang gratis, mereka dimasukkan semuanya. Tapi yang harus dipikirkan oleh kita semua saat ini, bagaimana anak-anak kita keluar dari pesantren itu bermanfaat ilmunya. Ribuan bahkan jutaan keluaran pondok pesantren, kalau tidak bisa menjaga, maka apa yang didapatkan akan menjadi sia-sia. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham al-ilm bil ta'allum. Orang kalau mau menjadi seorang yang alim, orang kalau menjadi orang yang pintar mutafan dalam ilmu agama, syaratnya pertama cukup dengan belajar. Man hafidhal mutun ala kullil funun. Orang kalau banyak menghafalkan matan-matan, dihafalin semua, dia akan paham menjadi seorang yang mutafan dalam satu bidang. Syarat mutlak belajar, bukan yang lain.
payung gunung patepung lawung pangamproh gongkong bermuwajahah bermukalamah bermusafahah dengan rangka ngiringan nyaksa ini harlah pondok pesantren Darul Quran